Stunting merupakan masalah global dikarenakan peningkatan prevalensi dan dampaknya dapat menyebabkan sumber daya manusia yang kurang bersaing, mempengaruhi produktivitas kerja, meningkatkan risiko kegemukan dan obesitas, serta memicu penyakit sindrom metabolik. Stunting merupakan salah satu target Sustainable Development Goals yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan kedua, yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030, serta mencapai ketahanan pangan. Lebih dari setengah balita stunting di dunia berasal dari Asia, dan sepertiganya berasal dari Afrika. Menurut data prevalensi WHO, Indonesia termasuk ke dalam negara dengan jumlah balita dengan stunting tertinggi ketiga di Asia Tenggara. Nama saya Risnawati Tanjung Boru Kokahan. Saya dari jurusan Kesehatan Lingkungan. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor kurang energi protein yang dialami oleh ibu hamil maupun gizi buruk yang dialami anak balita. Masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Keadaan lingkungan fisik dan sanitasi di sekitar rumah sangat mempengaruhi kesehatan penghuni rumah tersebut, termasuk status gizi balita. Keadaan ini mengidentifikasi bahwa faktor lingkungan sebagai faktor penentu stunting tidak berdiri sendiri. Ada faktor lain yang secara bersama-sama mempengaruhi penyebab stunting, misalnya penyakit infeksi dan pola asuh. Salah satu faktor tidak langsung penyebab stunting adalah water, sanitation and hygiene, yang terdiri dari sumber air minum, kualitas fisik air minum, kepemilikan jamban, dan hygiene kebiasaan cuci tangan. Upaya penanggulangan stunting harus dilakukan sesuai dengan faktor yang menyebabkan keadaan tersebut. Indonesia memiliki wilayah yang tersebar dan memiliki karakteristik tersendiri. Perbedaan karakteristik ini menyebabkan variasi penanganan yang disebut dengan efek spasial. Kemudian ini untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi prevalensi balita pendek dan sangat pendek pada suatu daerah tertentu sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu penanggulangan stunting yang berbasis hasil pemetaan permasalahan, seperti pada penelitian pemberdayaan ibu, di mana ditemukan prevalensi stunting yang tinggi. Berdasarkan data dari penelitian studi status gizi balita di Indonesia tahun 2019, bahwa prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara sebesar 30,11%, sedangkan untuk Kabupaten Dairi sebesar 39,7%, dan merupakan lokus prioritas penurunan stunting di Sumatera Utara. Tingginya angka stunting di Kabupaten Dairi menjadi suatu permasalahan yang harus ditanggulangi sebaik mungkin. Oleh karena itu diperlukan untuk mengetahui analisis sebaran untuk identifikasi lokasi penderita sampai alamat lokasi individu, sehingga memperoleh informasi mengenai sebaran kasus di tiap wilayah melalui geografi informasi sistem atau GIS, dan determinan kejadian stunting ditinjau dari sanitasi. Melihat kondisi generasi selanjutnya dan untuk menekan angka stunting, maka saya melakukan pergerakan yang sesuai dengan passion saya di bidang kesehatan lingkungan. Jenis penelitian yang kami lakukan adalah penelitian kuantitatif dengan desain case control, di mana yang menjadi sampel adalah 86 balita case dan 86 balita kontrol dengan perbandingan 1:1 yang tersebar di 17 wilayah puskesmas di Kabupaten Dairi. Data dianalisis dengan uji chi-square dan regresi logistik. Pengambilan data untuk sebaran stunting menggunakan GPS. Langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan survei pendahuluan, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, dengan pihak puskesmas, dengan kepala desa, dengan kader. Kami melakukan observasi terhadap rumah yang memiliki balita, melakukan observasi terhadap lingkungan di luar rumah,
di dalam rumah yang meliputi kondisi air bersih dan air minum, spal, pengelolaan sampah, jamban, dan mengamati perilaku hidup bersih dan sehat yang memiliki balita. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sampel air bersih dan air minum, terdapat E. coli yang merupakan faktor resiko tinggi untuk kejadian stunting dengan odds rasio 20,8, yang artinya rumah yang memiliki balita dengan air bersih dan air minum yang mengandung E. coli mempunyai kemungkinan untuk terjadinya stunting 20,8 kali dibandingkan dengan yang tidak. Untuk variabel perilaku hidup bersih dan sehat, didapatkan odds rasio sebesar 2,27. Artinya, perilaku hidup bersih dan sehat dari orang tua dan balita yang kurang baik mempunyai kemungkinan untuk terjadinya stunting 2,27 kali dibandingkan dengan orang tua dan balita yang memiliki PHBS yang baik. Perilaku yang kita lihat tersebut seperti kebiasaan tidak cuci tangan pakai sabun sebelum memegang, mengolah, menyiapkan makanan kepada balita, tidak mencuci peralatan anak dengan benar sebelum digunakan, tidak menutup makanan yang tidak disajikan, menggunakan air minum yang dimasak tidak sampai mendidih, tidak menggunakan jamban yang sehat. Sehingga dari hasil yang kita dapatkan, kita tergerak untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya ibu yang memiliki balita, agar kasus stunting di daerah tersebut dapat teratasi dengan memberikan pengetahuan mengenai PHBS dan hygiene sanitasi, dan juga memberikan edukasi pengendalian mikrobiologi secara sederhana, yaitu dengan melakukan pemanasan air minum sampai dengan suhu 100 derajat Celcius, dan juga melakukan pencegahan terjadinya kontak silang antara wadah dengan media dengan cara menggunakan wadah yang sudah bersih. Kita mengetahui bahwa melakukan penyuluhan dan pengetahuan saja tidak cukup. Untuk itu, kita sedang merancang sebuah teknologi yang masih berbentuk prototipe yang diharapkan dapat digunakan untuk menurunkan konsentrasi kadar E. coli dan TSS yang terdapat pada air. Cegah stunting sebelum genting. Salam sehat dari jurusan Kesehatan Lingkungan. Horas Bujua-Jua.